sama Kristiani. Begitu juga dengan pendeta-pendeta lain terakhir, malah juga Evorus dari HKBP, Huria Kristen Batak Protestan kan juga menemui Pak Yusuf Kalla. Jadi saya kira dari kalangan Kristiani juga akan berpikir melihat, wah ini bahaya ini kader-kader PSI kalau mainannya seperti ini, karena kemudian ini mereka tentu mengusik hubungan antar umat beragama yang buat mereka tentu pasti jadi khawatir. Jadi saya kira ini dampaknya atau collateral damage-nya yang terjadi pada PSI akibat apa yang dilakukan oleh kader-kader PSI. Dalam hal ini yang dilaporkan itu adalah Grace Natali dan Ade Armando. Kalau sekarang Ade Armando sudah bukan lagi kader PSI, tapi orang akan tetap melihat dia adalah representasi dari PSI. Kalau toh bukan PSI, dia representasinya dari Jokowi, dan Jokowi itu sekarang jadi tokoh utama di PSI. Muhammad Ali menyatakan bahwa mereka sangat kehilangan besar dengan mundurnya Ade Armando itu. Kenapa? Karena katanya Ade Armando itu adalah teman berdiskusi, teman berpikir, dan yang paling penting itu adalah ya, katanya penjaga moral di internal PSI. Saya tidak mengomentari ini, tetapi saya membacanya banyak sekali netizen yang mempertanyakan moral seperti apa gitu yang dijaga oleh seorang Ade Armando. Sekali lagi situasi sekarang ini sangat berat dihadapi tentu saja oleh Ahmad Ali yang menjadi ketua harian. Ya kalau Kaisang saya kira mungkin dia cuma sebagai simbol. Yang realitasnya untuk operasional sehari-hari adalah Ahmad Ali. Ya, jadi mari kita lihat apakah dia berhasil mengatasi prahara ini. Apakah kemudian setidaknya keberhasilan itu nanti bisa kita lihat kalau dia berhasil meluluhkan Pak Yusuf Kalla untuk dilakukan mediasi dengan Grace Natali. Dia sendiri kan mengaku bahwa sudah ada orang dekat internalnya Pak Yusuf Kalla yang katanya menelpon dia dan ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Tapi mari kita lihat kan persoalannya kan sekarang bukan hanya persoalan Pak Yusuf Kalla, tapi persoalan 40 ormas Islam yang melaporkan Grace Natali dan Ade Armando. Jadi sekali lagi dalam kasus ini memang kelihatan sekali mereka tidak berpikir panjang, karena kemarahan mereka ijazahnya Pak Jokowi dipersoalkan oleh Pak Yusuf Kalla. Kan muasalnya dari situ ya. Ketika Pak Yusuf Kalla datang ke Barreskrim pada waktu itu dia melaporkan Rismon Nasiholan Sianipar, Pak Yusuf Kalla kan kemudian menyatakan bahwa baiknya ini Pak Jokowi itu segera menunjukkan ijazahnya. Kenapa? Karena sudah lebih dari 2 tahun. Ini banyak sekali memakan waktu, biaya, dan sebagainya. Dan juga menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena Pak Yusuf Kalla kan melaporkan Rismon itu karena disebut-sebut bahwa dia itu memberikan uang sebesar 5 miliar Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Dan pada waktu itu Rismon sendiri nggak segera membantahnya. Makanya kemudian berita ini di channel-channel pendukungnya Pak Jokowi yang dikenal sebagai akun YouTuber Nusantara, itu channel-channel YouTuber Nusantara kan digoreng ini pernyataan Rismon ini, bahkan kemudian muncul AI-nya gitu. Rizwan sama sekali tidak buka suara, baru setelah dia dilaporkan ke polisi dia menyatakan bahwa itu AI bukan dia. Tetapi ketika Pak Yusuf Kalla ditanya kenapa kok Pak Yusuf Kalla tetap melaporkan Rizwan padahal dia sendiri sudah menyatakan bahwa itu AI, Pak Yusuf Kalla menyatakan ya karena pada waktu itu Rizwan tidak segera memberi bantahan. Jadi kira-kira mungkin logikanya Pak Yusuf Kalla, oke itu AI, itu ada informasinya, tidak ada ucapan langsung dari Rismon. Tapi apa ada jaminan tidak bahwa Rismon tidak pernah mengatakan semacam itu gitu ya, yang kemudian dikutip oleh para pendukungnya Pak Jokowi. Itu yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla pertama itu. Yang kedua kelihatannya Pak Yusuf Kalla dengan cara melaporkan Rismon dia ingin membongkar siapa sesungguhnya ini otak dibalik itu tadi fitnah terhadap Pak Yusuf Kalla itu. Jadi dalam kasus ini Pak Yusuf Kalla itu 2 kali difitnah ya. Pertama difitnah karena dia memberi uang 5 miliar ke Pak Roy Suryo untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Yang kemudian ini mendorong Pak Yusuf Kalla meminta agar Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya supaya persoalan ini selesai. Yang kedua ini yang sangat berat karena dia difitnah, dia telah melakukan penistaan agama. Ini dampaknya jadi sangat luas sekali. Yang ini waktu itu banyak sekali kalangan yang khawatir ini bisa mengulang kembali peristiwa yang terjadi di Poso maupun di Ambon, yakni pertempuran antar umat beragama, dan ini skalanya lebih luas. Untungnya saya selalu menyatakan masih banyak yang waras.